Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Fadila dengan NIM 5211220004 dari kelas VVOA. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada ujian tema semester dengan mata kuliah media dan tip untuk pembelajaran yang diampu oleh Bapak dosen Nur Basuki SPD FPDP. Pada soalan nomor 1 terdapat pendapat Ila dan Eli dipahami secara garis besar. Media adalah manusia, materi, dan kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap dalam pengertian ini. Guru, buku, teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Coba jelaskan. Nah, jadi di sini dalam pandangan mereka, media bukan hanya alat atau teknologi, tapi juga segala sesuatu yang memainkan peran dalam proses pembelajaran. Jawaban saya, media adalah jawaban. Dalam konteks ini, manusia khususnya guru merupakan salah satu bentuk media. Guru memainkan peran penting dalam mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada siswa melalui interaksi, penyampaian materi, pelajaran, dan pembimbingan. Kemudian media adalah materi. Jadi yang dimaksud media adalah materi itu ya seperti buku teks, juga dianggap sebagai media. Buku teks menyediakan informasi yang struktural dalam memahami konsep-konsep pelajaran. Kemudian media adalah kejadian. Jadi kejadian yang dimaksud di sini adalah situasi dalam lingkungan sekolah eh, yang dapat mencakup kunjungan lapangan, percakapan sehari-hari, atau pengalaman langsung yang membantu siswa memahami konsep secara praktis. Kemudian nomor dua, berdasarkan sifatnya media pembelajaran terbagi menjadi tiga, yakni audio, visual, dan audio visual. Jelaskan ketiganya. Jadi media audio itu media yang berkaitan dengan penggunaan elemen suara dalam pendidikan. Ya, contohnya termasuk rekaman suara, podcast, dan perekaman kuliah. Ya, saya gunakan ini. Kemudian media visual. Jadi media visual ini berfokus cara penggunaan elemen gambar dan visual dalam pembelajaran. Ya, contohnya itu media visual ini buat seperti gambar, grafik, diagram, video, dan presentasi slide. Ketiga itu media audiovisual. Jadi media audiovisual ini berfokus dan dengan penggunaan elemen gambar visual dalam pembelajaran, contohnya ya mencakup video pembelajaran kurang lebih begitu, nilai edukatif, animasi, dan presentasi multimedia. Kemudian yang ketiga, adik-adik mahasiswa dan saudari dan saudara dan saudari tentunya telah mengetahui perbedaan sumber belajar, media pembelajaran, alat bantu guru, dan alat peraga. Jelaskan perbedaan keempat hal tersebut dan contoh pemanfaatannya dalam pembelajaran. Jadi sumber belajar ini hmm, apa merujuk pada bahan atau sumber daya yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi pengetahuan atau keterampilan. Untuk contoh pemanfaatannya itu guru dapat meminta siswa untuk membaca buku teks mencari informasi di perpustakaan atau menjelajahi sumber-sumber online untuk mendukung pembelajaran mereka. Kemudian media pembelajaran jadi merupakan alat atau teknologi yang digunakan dalam proses pengajaran pembelajaran. Untuk pemanfaatannya itu guru dapat menggunakan presentasi multimedia, video pembelajaran, atau rekaman audio untuk menjelaskan suatu konsep kepada siswa dengan cara yang lebih menarik dan efektif.
Kemudian yang ketiga, alat bantu guru. Jadi alat bantu gurunya adalah perangkat atau alat yang digunakan oleh guru untuk mendukung pengajaran. Contoh pemanfaatannya bisa jadi papan tulis yang interaktif untuk menggambar grafik atau membuat catatan yang dapat dilihat oleh seluruh kelas. Kurang lebih begitu. Kemudian alat peraga. Alat peraga ini adalah objek fisik atau model yang digunakan dalam pembelajaran untuk mengilustrasikan konsep atau pelajaran. Untuk contoh pemanfaatannya itu guru dapat menggunakan alat peraga seperti model planetarium untuk menjelaskan sistem tata surya atau model jantung untuk mengajarkan tentang organ dalam tubuh manusia. Kemudian soalan yang keempat, ciri-ciri media pendidikan ada tiga, yaitu ciri fiksatif, manipulatif, dan distributif. Coba jelaskan tiga ciri tersebut. Jadi ciri dari fiksatif ini itu media yang dapat menyajikan informasi atau pengetahuan secara tetap dan tidak berubah. Sedangkan ciri manipulatif, media ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan mengubah konten sesuai dengan kebutuhan mereka. Sedangkan ciri distributif, yakni media yang digunakan untuk mendistribusikan informasi atau pengetahuan kepada banyak halayak secara efisien. Kemudian yang kelima, jelaskan fungsi utama media menurut pendapat Azhar Arsyad. Jadi yang saya dapat yang pertama adalah fungsi informasi. Jadi fungsi informasi ini digunakan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada siswa. Ini bisa berupa teks, gambar, video, atau audio yang mengandung fakta, konsep, atau prinsip-prinsip yang perlu dipahami oleh siswa-siswa. Kemudian fungsi motivasi. Jadi media fungsi motivasi juga digunakan untuk memotivasi siswa dalam proses belajar. Media yang menarik dan interaktif dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan menginspirasi siswa untuk lebih giat lagi dalam belajar mengajar. Kemudian fungsi aplikasi. Jadi fungsi aplikasi ini termasuk media yang digunakan sebagai alat yang membantu siswa menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh. Dalam konteks ini, ya media digunakan untuk latihan, simulasi, dan pengalaman praktis. Kemudian yang terakhir ya, keenam, sebutkan apa saja aplikasi dan software yang dapat digunakan untuk media pembelajaran. Jelaskan fungsi dari masing-masing software tersebut. Jadi di sini saya menjawab Canva dan Powtoon. Jadi Canva ini memiliki fungsi sebagai alat desain grafis online yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis desain, termasuk postur, brosur, presentasi, media sosial, logo, dan banyak lagi macamnya. Canva juga populer untuk desain visual yang menarik, mudah digunakan oleh pemula maupun profesional. Yang kedua yaitu Powtoon. Jadi Powtoon ini alat pembuatan animasi online juga yang memungkinkan pengguna untuk membuat video animasi dengan mudah, terutama dengan konten edukatif. Powtoon memungkinkan Anda membuat karakter animasi, mengatur latar belakang, dan menambahkan teks dan elemen animasinya tersebut. Ini juga alat yang termasuk bagus untuk membuat video animasi tanpa keahlian teknis yang mendalam. Oke, sekian jawaban-jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.